Begitu pemilih melihat tanda-tanda yang semakin jelas bahwa Pak Jokowi memang mendukung pasangan Pak Prabowo dan Gibran, maka hasilnya itu akan semakin nyata. Pemilu atau Pilpres 2024 ini ibarat referendum rakyat untuk memutuskan apakah ingin melanjutkan Pak Jokowi atau tidak. Kalau bicara tentang tondo-tondo, kemana arah Jokowi di 2024, orang tahu ketika Gibran secara deklaratif diumumkan sebagai kandidat calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto, deklarasi sebelum ke KPU, orang tahu Pak Jokowi ada di situ. Memang tingkat kepuasan Pak Jokowi tinggi, itu sebelum ada MK-MK. Konstitusi ini dirampas, dirusak, sehingga banyak orang yang melihat bahwa wah, ini tidak sesuai harapan ya. Kan leaders itu do the right things, melakukan sesuatu yang benar. Manager itu do the things right. Sekarang Pak Jokowi turun kelas itu. Ya, yang paling berpeluang untuk satu putaran itu saya lihat Prabowo Gibran. Tetapi mesinnya ini kan belum sepenuhnya efektif. Ya, untuk satu putaran maksud saya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera buat kita semua. Kalau salam sejahtera arahnya ke Bung Roni ini. Shalom. Hah? Shalom. Salam. Banyak di negara Islam juga kadang-kadang karena malas assalamualaikum salam aja. Salam aja. Iya, Pak. Kalau Ibrani salam. Salam. Ya kan gitu. Sama aja, yang penting semua masuk surga kan gitu. Iya. Selamat datang. Terima kasih. Mas Ngarwi, Ya. ini dosen Visipol UGM ya. Ya, Bang. Kebetulan ada di Jakarta Ya. dan kita manfaatkan ilmunya ini. Jarang-jarang itu. Wah, harusnya kemarin. Rupanya dia ketiduran. Biasa kan orang Jogja kan kalau siang tidur. Sampai Jakarta kita bikin acara siang. Ya udah kesorean dia datang. Saya sudah ada janji podcast lain ya. Selamat datang, Mas. Ya, Kapan terima balik kasih, ke Jogja? Iya, Bang. Kapan balik ke Jogja? Besok. Oh, besok. Pagi ya. Sering-sering kalau datang laporin biar kita Oh, manfaatkan siap. juga kan. Gitu. Kemudian Mas Andi Budiman, ya, ini tokoh PSI. Kita di sini kan nggak bicara relawan, ya kan? Iya. Bicara pribadi-pribadi nih. Nanti kalau bicara relawan sulit, ya kan? Salah ngomong nanti diprotes pula oleh banyak orang. Kalau pribadi sebagai seorang tokoh PSI, caleg PSI, Dapil Jateng 1, Bang. Jateng Semarang, 1. Kabupaten Semarang, Kendal, Salatiga. Waduh, perlu kita bom juga itu ya, daerah itu supaya kawan-kawan Bantu, kita Bang. terpilih. Kemudian Bung Roni Talipesi. Iya, Bang. Wah, ini Jakarta. Saya ingat kalau dia DKI 2 nih. DKI 2, Bang. DKI 2 termasuk Eropa ya, luar negeri ya. Luar negeri, semua luar negeri. Iya. Abang kemarin baru balik kan dari Jadi Eropa. sering Afrika Selatan. masuk. sering TikTok sama si Iqbal ya, Muhammad Iqbal dari Iya. PKS ya. Jadi itu. Kemudian ini senior banget ini. Iya. Astagfirullah. Ya kan? Mas Ali. Mas Ali, nama belakangnya Mas? Mardani, Mardani Alisera. Alisera. Apa? Mardani Alisera. Namanya susah itu. Ali Mardani. Mardani Alisera. Boleh terbalik. Oh, juga, Alinya di tengah ya, Mardani Ali Sera. Aku pikir di belakang. Nah, gitu. Nggak apa-apa lah, tengah sama depan sama. Caleg juga DKI kan, Mas? 3-1. Satu mana aja, Mas? Jakarta Timur aja. Timur, waduh berat ini. Sama Habibur Rahman. Ya. Nggak terpilih lagi kawan-kawan aku ini masuk ke situ yang baru-baru ya. Katanya Ahmad Ali Waketum Nasdem di situ juga. Tuh. Waduh. Nah, Habib. Saya tadi kalau nggak keluar dari Nasdem, saya minta di situ juga. Ahlan sahlan. Tapi kan ceritanya lain ya kan. Udah. Yang penting semuanya bahagia. Ya. Nah ini pengamat politik kita yang sudah tenar sekali, Mas Ali Prayitno. Saya suka salah, Ali Pratikno apa Prayitno, aku suka salah. Ya kan? Karena kadang-kadang
Takutnya ada kaitan dengan Mensesnek juga nih. Oh iya. Pakai K, Bang. Padahal yang ada kaitan sama Mensesnek yang paling ujung itu. Sama-sama alumni UGM di Sipol kan. Belum tentu juga ada kerjasama politik kan, belum tentu, Mas. Yang mudah-mudahan adalah, kan istilahnya ada trickle down effect juga, Mas. Ya kan? Jadi biasa kalau nggak ada, ngomong, kalau ada diam kan gitu. Doa yang baik diaminin aja. Iya. Nah kita sebenarnya ada beberapa tema nih, Mas. Satu topik yang kita mau bahas soal presiden satu putaran. Itu satu. Ya. Kemudian apakah kita mau lihat juga debat pilpres ini, apalagi yang terakhir ini ya, ini kan terakhir nih, wapres terakhir, pilpres terakhir, dampaknya itu untuk penambahan suara, perubahan pilihan dari masing-masing pemilih ini, dampaknya seperti apa, gitu kan? Nah ini kan kalau saya ditanya orang, Pak Zulfan berapa putaran? Saya bilang 1. Bukan berarti saya pendukung Prabowo, bukan. Saya ini pendukung 04. Ya kan? Tetapi kan orang kan tanya, ini persepsi kita. Saya bilang 1 putaran. Gitu kan? Atau ada orang bilang, saya 2 putaran. Ya silakan aja. Nggak ada masalah. Cuman jangan diklaim bahwa kalau saya bilang 1 putaran, ini pendukung Prabowo nih. Belum tentu. Kita kan membaca aspek lain. Gitu loh. Ya, kita sudah diskusi banyak tentang itu. Nah, saya mulai dulu dari Mas Ngarwi nih. Mas, gimana nih 1 putaran ini, Mas? Kalau saya sendiri ditanya soal itu ya Bang, begini, biasanya kan kalau misalnya kita lihat apakah peluangnya 1 putaran apa tidak, itu kalau dilihat dari peluang masing-masing pasangan capres-cawapres ya, dari beberapa data survei ya, itu kan ada 2 varian. Ada yang data survei itu klubnya, temuannya itu mendekati 48, ya bahkan lebih, ada yang terakhir itu lebih misalnya. Ada juga data survei yang masih di angka 40, 43 ya. Ada yang 39 juga. Ya 39 itu ya itu kira-kira 39, sekian itu kan 40 lah ya. Itu Kompas misalnya begitu, CSIS ada di situ juga. Nah, kalau dilihat dari kecenderungan sebenarnya ya yang paling berpeluang untuk 1 putaran itu saya lihat Prabowo Gibran. Kenapa? Ya. Karena saya lihat walaupun misalnya ada yang mengatakan nggak sampai atau belum sampai 50 lebih, tetapi itu sudah di atas rata-rata mayoritas dari 2 capres yang lain kan gitu. Tetapi perlu dilihat juga Bang, kalau saya itu pandangannya skeptis, ini agak berbeda dengan Bang Zulfan kalau ditanya. Saya lihat masih berat untuk 1 putaran sampai hari ini. Dengan kata lain, dalam kondisi sampai 27 hari ke depan sampai hari ini ya, itu 1 putaran belum terlihat menurut saya, dan yang masih real itu ya 2 putaran gitu. Atau istilahnya Mas Adi, hilalnya belum kelihatan. Ya, hilalnya belum kelihatan gitu kan. Nah, kenapa saya punya pandangan seperti itu? Ada beberapa dasar argumentasinya ya Bang ya. Yang pertama jelas ya, kalau kita lihat misalnya dulu Pak Prabowo waktu melawan Pak Jokowi itu kan angka-angka di data-data survei jelang-jelang detik terakhir ya, 2014 maupun 2019 itu angkanya juga 44, 43, 45 seperti itu Bang. Artinya angka yang diperoleh Pak Prabowo dan Mas Gibran hari ini tuh ya belum banyak berubah kira-kira gitu, walaupun paling nggak setinggi itulah ya ada migrasi juga gitu. Ada yang mengatakan, bahkan teman-teman ada yang mengatakan dari pollster migrasi dari pemilih Pak Jokowi yang dulu mendukung Mas Ganjar misalnya begitu, itu ke Prabowo Gibran itu sudah mentok bahkan. Itu argumen pertama ya. Nah, argumen kedua, kalau dilihat dengan resources yang kedua ini terkait eviden dulu. Dulu 2009 misalnya SBY itu kan juga banyak yang berteriak 1 putaran ya, dan temuan-temuan data juga mengindikasikan itu. Nah, tetapi yang menarik kan data survei waktu itu kalau kita cek dari beberapa postal kredibel itu lebih dari 50%. 70, 60. Ya, 60 bahkan ya, walaupun tingkat kepuasan SBY lebih rendah dibandingkan Pak Jokowi, karena kalau kita lihat kan di masa SBY itu belum ada undang-undang desa, ya bansos tidak semasif juga dan lain-lain lah ya. Jadi
Itu saya lihat kalau misalnya dengan resourcesnya Prabowo Gibran ya, yang itu overlap juga di sana saya lihat ya dengan resources yang dimiliki atau sedang dijalankan pemerintah gitu hari ini gitu, belum lagi relawan-relawan militan Jokowi ya, itu mestinya bisa lebih ya, nggak hanya sekedar di data survei terpotret 48 atau bahkan 50, sekian, enggak. Mestinya 58 paling tidak kan gitu. Nah itu nggak ada gejala itu, artinya mesinnya ini kan belum sepenuhnya efektif ya untuk satu putaran maksud saya gitu. Nah itu yang ini ya, yang kedua tadi. Nah yang ketiga begini juga Bang, dilihat dari berbagai peristiwa itu biasanya untuk menuju satu putaran itu kan ada diferensiasi atau antar kandidat yang cukup menonjol. Nah ini tuh saya masih agak sulit gitu loh. Apa yang menjadi daya tarik dari Prabowo Gibran misalnya contoh untuk menarik pemilih sebanyak mungkin, nggak usah banyak lah, 5% misalnya ya, sehingga terjadi animo yang luar biasa ke sana. Nah itu peristiwa-peristiwa itu Soal belum itu muncul. tuh bagi-bagi susu sama makan siang tuh gimana, Mas? Iya, tapi kan kemudian ada juga di counter bagi telur begitu ya, dan itu kabur lagi gitu ya. Nah, terus joget gemoy juga masih, tapi juga dilihat juga belum tentu belum sepenuhnya mendobrak ya ke angka 50 Ya, lebih. kalau joget terus capek juga kan? Ya, seperti itu misalnya gitu ya. Jadi itu belum sampai ke sana gitu loh, Bang. Nah, Ya. yang terakhir itu alasan kenapa saya masih skeptis dengan satu putaran ya. Karena saya lihat ya, itu belum ada event-event politik baik di level khususnya di level elit ya, yang kemudian menjadikan peristiwa migrasi pemilih itu terjadi luar biasa. Ini yang kita lihat kan baru ini Bang, baru beberapa gejolak-gejolak di relawan, gejolak-gejolak di partai, termasuk yang di PDIP sudah mulai ada yang keluar kandang ya, untuk berpindah ke yang lain, tapi belum tahu. Tapi katanya Ara ikut Pak Jokowi kira-kira gitu, dan di bawah juga mulai ikut. Tapi itu juga belum menjadikan gitu ya. Katakanlah gelombang animo elit menuju Pak Jokowi itu tinggi. Abang mungkin bisa lihat ya, dulu itu kan ketika masa SBY periode 2 itu migrasi elit ke SBY itu banyak banget loh Bang. Lintas partai dalam arti luar biasa lah ya, dan di masa itu juga seiring dengan itu elektabilitasnya juga bagus gitu. Nah, kondisi ini yang saya lihat gitu itu belum sepenuhnya mendukung satu putaran. Belum lagi satu lagi alasan keenam, pemilih muda itu kan belum ada yang luar biasa mendobrak hal yang baru yang kemudian yang secara original atau secara genuine itu mereka jatuh cinta mati ke Prabowo Gibran, paling nggak ke Gibran itu saya tidak lihat ya. Jadi bahkan kan seringkali di medsos-medsos sering jadikan bahan percakapan yang sentimennya negatif banyak ya, dari mulai Samsul gitu ya. Berikutnya juga ya di beberapa acara ya, bahkan debat yang performanya bagus pun masih diperdebatkan secara negatif misalnya begitu. Jadi itu kok nggak muncul gitu. Jadi satu putaran itu masih menurut saya ya masih agak jauh itu Bang. Itu ya, nggak apa-apa kita beda. Kalau kita sama kan nggak ada podcast. Nggak ada diskusi Bang. Tapi ini semakin menegaskan bahwa ternyata Mas Ngaru ini bukan masuk di dalam timnya Pak Mensesnek, Pak siapa? Pratikno ya. Walaupun masih tetap bersahabat dan berteman kan. Berbeda boleh ya kan, tapi berteman tetap terjaga gitu. Mas Andi gimana Mas Andi? Ini mungkin yang yakin juga satu putaran ini. Kalau ditanya yakin apa enggak, saya yakin Bang. Nah. Karena kalau menurut saya pemilu atau Pilpres 2024 ini ibarat referendum rakyat untuk memutuskan apakah ingin melanjutkan Pak Jokowi atau tidak. Melanjutkan dalam artian apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi. Ya. Masyarakat saat ini memang pelan-pelan sudah mulai melihat bahwa Pak Jokowi arahnya ke 02. Tapi itu belum begitu jelas mungkin ditangkap oleh masyarakat. Sehingga masih menyisakan undecided voters. Kalau kita lihat semua survei, rata-rata undecided voters itu bervariasi antara 7-11%. Kecuali Kompas kemarin 28% ya, sangat tinggi. Tapi kalau kita lihat lembaga survei lain, itu yang ada di Persepi, itu antara kisaran 7-11% ya. Ini menurut saya, kenapa saya cukup yakin bahwa ini akan terjadi satu putaran. Pertama, kita harus mengingat approval rating Pak Jokowi itu harus menjadi faktor yang sangat penting untuk melihat ini satu putaran atau tidak.
Begitu pemilih melihat tanda-tanda yang semakin jelas bahwa Pak Jokowi memang mendukung pasangan Pak Prabowo dan Gibran, maka hasilnya itu akan semakin nyata. Bagaimanapun Pak Jokowi ini approval ratingnya di kisaran 70-80%. Presiden yang dipercaya dan didukung oleh masyarakat. Jadi pengaruh Pak Jokowi ini faktor yang akan sangat menentukan terkait dengan terjadinya. Jadi sampai sekarang persepsinya Bung Andi, rakyat ini belum 100% paham bahwa Pak Jokowi itu mendukung Prabowo. Mungkin ada masyarakat yang masih menunggu sinyal yang lebih tegas. Itu yang pertama, Bang. Karena bagaimanapun disinformasi itu masih terjadi di bawah. Misalnya ada kandidat lain, partai pendukung kandidat lain, tapi masih ada gambar Pak Jokowinya di bawah dan lain sebagainya. Jadi ini juga masih ada kenyataan-kenyataan bahwa informasi itu kan sifatnya pasti dia tidak simetris diterima oleh publik ya. Nah, menunggu waktu atau sambil menunggu waktu 3 minggu ini memang yang harus digencarkan atau harus dikampanyekan kepada publik bahwa untuk makin mempertegas itu bahwa memang kandidat yang diinginkan atau didukung oleh Pak Jokowi siapa ini. itu yang mempertegas? Nah, ini nanti pasti kita Kalau akan Pak ada Jokowi cara. kan nggak boleh. Kita akan ada cara. Ya kan, kalau Pak Jokowi Kalau sebenarnya boleh, sebenarnya boleh, Bang. Kalau kita lihat dalam tradisi demokrasi itu sesuatu yang sangat biasa. Cuman harus cuti kan? Harus Enggak. mundur dulu. Obama itu pada saat menjabat presiden di akhir jabatannya itu berkampanye untuk Hillary Clinton. Bahkan Obama itu secara jelas dia bilang begini, I really want to elect Hillary, kata dia. Secara terbuka, Presiden Amerika di negara kampiun demokrasi. Ini adalah sesuatu yang sebetulnya biasa. Juga Pak SBY juga pernah dulu pada saat pemilihan pemilu tahun 2014 itu menjadi juru bicara Partai Demokrat juga, partainya. Jadi ini adalah sesuatu yang biasa. Seorang presiden Pak Jokowi kan nggak ada partai. Mengendorse kandidat yang dia inginkan. Tradisi itu biasa saja. Yang tidak boleh adalah kalau misalnya seorang kandidat atau seorang kepala negara memobilisir alat-alat kekuasaan untuk memenangkan kandidat yang dia inginkan. Tapi sejauh ini yang kita lihat Pak Jokowi menggunakan pengaruh politiknya sebagai seorang presiden yang dipercaya oleh rakyat yang mengajak masyarakat untuk mendukung kandidat 02. Jadi kalau menurut saya, kalau ditanya apakah potensi peluang satu putaran ini cukup besar, masih cukup besar karena tingkat kepercayaan publik terhadap Pak Jokowi ini kira-kira masih berapa begitu persen besar. tingkat keyakinan itu, Bung Andi? Saya cukup yakin karena faktor Jokowi ini yang akan sangat menentukan, terutama masih ada 3 minggu terakhir, tim kampanye nasional tentu akan mensosialisasikan bahwa memang sebetulnya kandidat yang diinginkan oleh Pak Jokowi untuk melanjutkan legacy beliau adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi saya cukup confidence bahwa ini akan satu putaran saja, kemudian juga kita lihat mesin-mesin partai juga akan semakin panas, semakin hari mendekati ke hari H. Saya lihat juga, karena saya juga kampanye. Ini Bung Andi ya, apa ini keyakinan PSI dan Bung Andi sendiri atau partai-partai lainnya yang pendukung lain itu yakin nggak seperti Saya rasa ini? cukup confidence. Gitu Dari percakapan di TKN terlihat bahwa ada kepercayaan diri bahwa ini akan bisa satu putaran, keyakinan. Karena memang dukungan publiknya cukup besar terhadap 02. Terutama melihat sosok di belakang ini yaitu Pak Jokowi sendiri. Oke, kita beralih ke Bung Roni, pasti nggak yakin deh satu putaran. Ya kan? Iya. Gimana Begini, Bung Bang. Roni? Bicara soal survei ini kan sudah ada pengalaman 2014, 2019. Kita ingat sekali Pak Prabowo sampai sujud, berdoa, nyembah. Ternyata hasilnya berbeda. Sama kayak ini sujud juga kemarin. Jadi sebenarnya bukan itu kami patokannya ya. Tapi kalau dari kami, tentunya dari Ganjar Mahfud, kita sedang fokus di Jawa Tengah, Jawa Timur yang merupakan basis kita. Dan kita sekarang kalau di Jawa Tengah 43%, kalau di Jawa Timur 37%, dan ini mesin partai, mesin relawan, mesin pendukung sedang tetap ongoing, sudah bekerja pagi, siang, malam, dan kami, dari kami yang yakin bahwa kami yang satu putaran. Itu ya? Iya. Wih, sesuai dengan arahan Ibu Mega ya? Iya, karena kan ketika Bu Mega sudah memberikan pita, menyampaikan untuk semua mesin partai bergerak, dan sekarang sudah terlihat kan, dan indikatornya kan sudah, Bang, sudah terlihat, dan kita lihat juga. Kalau survei kan sekarang di Ganjar Mahfud nomor 2 ya? Nomor 3 ya? Oh, itu kan dari survei ya. yang Survei-survei yang beredar survei yang sekarang, ada. Pak. Tentunya kami juga pun punya survei sendiri ya.
Dan kalau contohnya dari Jangan dibuka lah kalau survei iya, internal. kalau kita buka Ya, nanti ini ya, kan jangan. makin banyak bansosnya yang Ya, diturunin. saya tahu kondisi PDIP, Anda buka nanti jadi Enggak, persoalan. jadi begini, dengan situasi yang ada bahwa tadi Mas Andi sampaikan bahwa figur dari Pak Jokowi sebenarnya ini sudah ada beberapa bulan ini sudah terlihat loh. Bagaimana Pak Jokowi condong kepada 02. Memang tingkat kepuasan Pak Jokowi tinggi. Itu sebelum ada MK-MK. Ya, jadi ketika ada MK-MK, silent majority yang melihat bahwa konstitusi ini dirampas, dirusak, sehingga banyak orang yang melihat bahwa wah ini tidak sesuai harapan ya. Yang teman-teman melihat bahwa kepemimpinan Pak Jokowi. Dan ini terlihat di dalam, menyambung lagi, terlihat di dalam survei-survei yang sekarang. Kalau mengutip oleh salah satu majalah, itu sampai sekarang itu stagnan 02. Dan itu menjadi indikator bahwa silent majority ini dengan apa sekarang yang terjadi, kemudian akses informasi dengan mudah, kemudian akses sosial media, sudah mengetahui lah. Kalau ini surveinya nggak usah disebut persentase lah. Ya. Kira-kira daerah mana saja yang dianggap unggul? Oh, dari kami tentu basis kami dari Jawa Tengah, Jawa Tengah, ya. Jawa Timur. Kemudian kita lihat juga Indonesia Timur. Kemarin Pak Prabowo sempat ya salah bicara ketika menyampaikan bahwa Papua separatis. Nah, kita lihat bahwa tren di Indonesia Timur ini agak kecewa dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Tentunya itu adalah kantong-kantong suara kita juga, Indonesia Timur, kemudian Sulawesi. Dan prinsipnya adalah Bang, kita terus bergerak dan kita yakin bahwa kita yang menang satu putaran. Ya, mantap. Itu yang paling penting. Jadi ada dua kandidat yang yakin Satu putaran. satu putaran. Ini menarik ini. Nanti biar pengamat kita ini yang bahas. Tapi saya ke Mas Alisera dulu. Ya kan? Karena kita mau dengar juga, jangan-jangan satu putaran juga nih. Oh, itu diaminkan dulu. Kan itu diaminkan ya Rabbal Alamin kan? Gitu. Masa usaha nggak boleh ya Mas ya? Silakan Mas. Targetnya tetap 35-57 ya. 35% setara dengan 57 juta pemilih. Milih ya. Dan masuk putaran 2. Kami usaha dan berhitung. Gini, modal kami itu 26-27 ya. Iya. PDIP 22 lah. 27 tambah 22, 49 ya. Kalau tambah P3 dan ada longsoran dari Riko tadi bilang MK-MK gitu loh. Jadi gini, landscape pemilih di Indonesia itu saya yakin mulai berubah menjadi lebih cerdas. Penetrasi internet, ya, rasio HP itu dengan masyarakat 1:2 itu. Dan saya pergi ke Wonogiri, ke Paseman, dia pojok sana, dia lihat YouTube itu loh. Kisah desak Anies yang meledak, gitu, kisah TikTokers dan lain-lain. Jadi mendapatkan kami berdua nih 55 sampai 57 niscaya. Itu suara ya? Persentase ya. Persentase 55 suara. sampai 57. Artinya kalau kita berdua 55 57, saya tidak ingin klaim bahwa Riko tidak nomor 1. Itu hitungan kami ya. Ya. Bahwa Roni sama kita itu ya 02 nggak bisa satu putaran. Ya. Itu ya. Di lapangan kami menemukan kayak misal di Jawa Barat beberapa caleg dari 02 nggak berani kampanye Pak Prabowo karena badai Aniesnya cukup lumayan gitu. Kalau Jakarta jangan diragukan gitu loh. Kami PKS dapat amanah Banten, Jakarta, Jawa Barat. Teman-teman PKB Jateng, Jatim, itulah. Nasdem di tempat lain ya. Jadi Wah, kok Nasdem tempat lain tapi nggak ada daerahnya apa nih? saya nggak inget ya. Saya inget yang PKS aja gitu. Iya. Abang kalau ngomong Nasdem langsung respon ya. Bukan. Masalahnya kan tadi apa? PKB inget ya. Ingat kan? Jateng, Nasdem Jatim. nggak ingat gitu. Karena Apa nggak diajak rapat Nasdem? kalau sederhananya gini, bahkan saya lebih ingat PKB itu Jogja, Jateng, Jatim. Iya. Itu Jawa. dikasih. Jawa. Karena di kami sederhana kok.
diberikan kepemimpinan itu kepada partai yang tertinggi di antara kita bertiga. Ya. Kemudian PKS tertinggi di Banten, Jakarta, dan Jawa Barat. Jawa Barat. Makanya dikasih ke Banten. Kayaknya Nasdem ada di mana ya? Adalah semacam lah gitu. Banten kosong. Di Banten. Enggak, maksudnya kalau dibandingkan sebagai pemenang ya, iya. Banten kan kosong, nggak ada kursi. Iya. Nah jadi kita make it simple. Berdua ini minimal 55-57. Itu minimal tuh. Ya. Dan dalam 27 hari ke depan, dengan momentum-momentum yang ada, kita bisa meng-create mungkin malah bisa 40. Dan boleh jadi, kata Roni tadi, yang masuk putaran 2, 1 dan 3 bisa jadi. Gitu. Ya, ya. Tapi kalau saya lihat begini, Mas Ali. Saya lihat yang kerja tuh, Anies ini cuma PKS saya lihat. Agak kurang yang lain ini. Di tempatnya masing-masing setahu saya bekerja. Nasdem lumayan lah. Ya di mana kerjanya ya? Saya lihat banyak balihonya Nasdem sama Anies keren kok gitu. Gitu ya. Keren saya. Bahkan nggak ada calegnya gitu. Artinya itu dari Nasdem murni ya. Kalau PKS karena modalnya semacam Ron, jadi selalu ada calegnya gitu. Walaupun gedenya amin gitu. Gedenya amin. Jadi ada yang ingin 1 putaran sah, kami target 2 putaran sah, dan bagaimanapun nanti publik yang akan menentukan. Ya jadi kemungkinan kalau PKS saja yang kerja, Anies itu hanya menang Banten, DKI, Jawa Barat ya. Tapi kan Jateng-Jatim juga kerja keras PKB. Tanda-tandanya belum kelihatan. Masalahnya begini, kemarin tuh ada kesalahan Caimin misalnya, dia ngantam Khofifah. Khofifah ini orang yang berakar ya, terutama di kalangan muslimat NU kan. Sayangnya itu kenapa dia mengatakan ini ke NU-nya diragukan, itu salah sekali. Sehingga kiai-kiai semuanya tuh menghantam. Sehingga sekarang PKB mau turun tuh kikuk. Gitu. Nah, saya dengar terakhir katanya masih untung ada Pak Mahfud bisa mengkonsolidasi Madura. Ya kan? Itu kata orang Madura kan, kita dengar juga ini kan ada orang Madura juga di sini kan. Cuman Mas Adi Prayitno ini Maduranya Surabaya Timur. Bukan. Tapi kalau dari surveinya malah Anies yang kuat di Madura tuh. Waduh, nah ini persoalan ini. Anies bisa kuat di Madura. Iya. Padahal jadi kan begini kan sebenarnya kan fungsi dari Anies mengambil Caimin. Kemudian terserah katanya itu juga di-endorse Pak Jokowi, itu soal lain ya. Kemudian Ganjar mengambil Pak Mahfud, itu kan mengambil ceruk suara di Jawa Timur sebenarnya. Tapi kalau ini nggak terjadi, wah kasihan sekali. Artinya apa yang mau diharapkan kan? Kalau mengandalkan Ganjar kan hanya menang di Jawa apa? Kalau PDIP saya tahu lah. Itu sejak 99 ya, Sumatera Utara itu menang kan. Kemudian Maluku. Lampung. Ya, Lampung. Itu. Kemudian Jawa Tengah. Bali. Kalau sekarang kan Jawa Barat DPR RI-nya nomor 4 PDIP ya, di bawah Golkar ya. Bali. Bali pun tidak mutlak seperti dulu. Dulu ada 99 kursi DPR, semuanya PDIP. Sumut 80 orang PDIP dari 99, dari 102. Iya. Ngeri kali dulu. Maluku, tapi Papua. Maluku semua kan sekarang mengalami penurunan, gitu kan. Kata orang sih karena Bang Julvan keluar sih dari PDIP. Iya, senior. Ini gede-gedein diri aja, jangan dipercaya, ini nggak ada ini kan. Senior Banyak saya. sekali orang-orang, bukan itu sebenarnya. Artinya memang perkembangan ya, perkembangan politik, perkembangan suasana lain. Karena dulu kan nggak banyak partai yang dikelola secara manageable gitu ya. Sekarang kan wah partai udah luar biasa, kaderisasi segala macam. Bagaimana Bung Adi? Kalau saya disuruh ngomong, biasa mantan anggota DPR, itu kalau ngomong susah berhenti. Kecuali kesadaran sendiri ya. Jadi secara harus ngomong apa nih Bang? Itulah soal bagaimana, tadi kan udah dengar sendiri. Bagaimana 1 putaran atau 2 putaran? 1 putaran atau 2 putaran. Kalau nggak yakin tuh Mas Adi kenapa? Kalau yakin tuh kenapa? Ya kan? Saya sebagai host kan nggak boleh mengintervensi narasumber gitu loh. Ya kalau kita secara prinsip syarat untuk menang 1 putaran itu 2 hal, wajib hukumnya. Pertama memang siapapun paslon ini, 1, 2, dan 3, wajib hukumnya harus 50% plus sekian. Mau 50% plus 1 orang, 2 orang, itu sudah memenuhi 1 kriteria untuk
menang satu putaran. Nah, yang agak rumit sebenarnya adalah kriteria yang kedua. Ini sesuai dengan Undang-Undang Pemilu ya nomor 7 2017. Bahwa sekalipun sudah menang 50% plus sekian, wajib hukumnya minimal memenangkan ya atau minimal mendapatkan suara 20%. Ada. Minimal ya dari jumlah pemilih di 20 provinsi. Itu yang saya kira survei manapun Jadi belum gimana ada. tadi? Menang di 50% provinsi. Pak, enggak, 50% plus 1. Oke, itu syarat pertama. Ya. Nah, syarat yang kedua, langsung di breakdown yang 50% plus 1 itu atau plus sekian itu Sebarannya. dilihat sebarannya minimal nih Bang. Di 50. Kalau bahasa undang-undangnya itu separuh jumlah provinsi secara nasional. Ya. Jumlah provinsi di 2024 ini kan 38. 38. Kalau kita penggal ya separuhnya kurang lebih 20. 20. Nah, di 20 provinsi ini harus bisa dipastikan siapapun yang sudah mendapatkan 50% plus sekian, wajib hukumnya mendapatkan suara minimal 20% dari jumlah pemilih per provinsi itu. Ya. Oke. Ini yang saya kira memang agak rumit untuk dijelaskan. Situ aja batasnya. Iya. Karena ada hoax juga ini beritanya. Apa itu? Kalau ditambah lagi bahwa di 20 provinsi itu harus jadi pemenang lagi 50%. Enggak ada kan? Itu tidak ada dalam bahasa undang-undang tidak Pasal 6 disebutkan. kan nggak seperti itu kan? Tidak sebutkan. Yang saya sebutkan ini adalah bahasa undang-undang pemilu nomor 7 2017. Enggak, saya kasih tahu masyarakat jangan sampai terpengaruh dengan berita hoax. Oh ya, ya, gitu. ya. Perlu baca undang-undang sambil tidur itu, Bang. Selain Pasalnya nonton TikTok. Pasal 6 ya, Undang-Undang Dasar 6A. 6A. 3. Itu jelas ya. Ya. Jadi dua syarat itu yang sebenarnya wajib hukumnya harus dipenuhi. Nomor 1 ingin menang satu putaran, dua syarat itu harus dipenuhi. Nomor 2 ingin menang harus dipenuhi. Nomor 3 ingin menang satu putaran itu harus dipenuhi. Itu yang saya kira sampai hari ini tak ada satupun yang berani expose soal kekuatan politik mereka minimal di 20 provinsi ini. Kan itu yang sebenarnya perlu diuji. Kalau yang ingin mendekati 50% klaimnya sudah banyak. Pakai angka-angka survei. Yang ingin saya katakan adalah kalau ada paslon yang menggunakan misalnya Prabowo Gibran hari ini itu 44%, itu persis sama dengan suara Prabowo Sandi ketika maju Pilpres 2019 berhadapan dengan Pak Jokowi. Kalau ada yang meyakini bahwa per hari ini perolehan suara elektabilitas Prabowo Gibran itu adalah 48%, ya, itu artinya ada peningkatan sekitar 4% dari suara Prabowo 2019 yang lalu. Itu artinya apa? Dukungan yang diberikan oleh Golkar, kemudian PAN, di situ ada Demokrat, di situ ada pecahan PKS namanya Gelora, ada partainya Bro Budiman, di situ ada PSI, termasuk endorsement jor-joran yang dilakukan oleh Jokowi hanya nambah 4% dari suara asli yang diberikan oleh Prabowo 2019 yang lalu. Itu artinya apa? Betul kata Bro Nyarwi ini. Kalau kita melihat secara sederhana, Prabowo ini kan selalu dipersepsikan sebagai capres yang dianggap sebagai tempat rekonsiliasi politik nasional antara Jokowi dan Prabowo. Kalau ini suaranya Jokowi, suaranya Prabowo ini tidak netes dan tidak bocor kemana-mana, ya minimal Prabowo 80%. Sesuai dengan tingkat kepuasan publiknya. Kalau per hari ini anggaplah diasumsikan 47%, itu artinya suara Prabowo banyak juga yang pindah ke lain hati atau dia undecided. Banyak juga misalnya pemilih Jokowi itu yang totally tidak ke Prabowo, dia bisa undecided, belum menentukan pilihan politiknya, atau tetap iman politiknya bersama Ganjar Pranowo. Atau mungkin bisa juga begini, Mas Hadi. Jangan-jangan ditunda dulu itu untuk mencapai 50-60%. Supaya pemilu ini bersemangat. Ya kan? Mungkin juga, kalau kan nanti Mas mungkin. Ali Sera, kemudian Roni, ini kan nggak bersemangat. Nanti kalau langsung menang aja 60% kan. Jadi udahlah kita tunda dulu sedikit. Tapi Beda Bang. saya setuju kalau itu. Itu untuk memberikan trigger bahwa di 2024 ini pemilu belum ada pemenangnya. Ya minimal ada harapan lah buat yang lain. Kan sama kayak Mas Hadi bilang, pemilu tidak menarik kalau Anies Baswedan tidak maju capres kan? Dulu. Sebelum Jokowi dukung Prabowo. Iya. Setelah Jokowi dukung Prabowo, nggak begitu ceritanya. Justru yang didukung Jokowi itulah yang dikeroyok sekarang kan. Iya. Nomor 1 keroyok Prabowo, nomor 3 juga keroyok Prabowo Subianto. Itu dikeroyok secara kolektif, Bang. Iya. Jadi justru tak menarik kalau tak ada Prabowo di 2024 ini. Oh, gitu. Sekarang tuh balik ya. Tapi saya menarik komentarnya Bro Budiman ya. Ini tentu nanti bagaimana tingkat kepuasan publik yang 80% itu bisa diterjemahkan sebagai
bentuk dukungan politik ke Prabowo itu PR terbesarnya. Kalau bicara tentang tondo-tondo, bicara tentang miring-miring, bicara tentang anasir-anasir politik, kemana arah Jokowi di 2024, sudah clear dan clean. Orang tahu ketika Gibran secara deklaratif diumumkan sebagai kandidat calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto, deklarasi sebelum ke KPU, orang tahu Pak Jokowi ada di situ. Pak Jokowi tak mungkin lagi dengan PDIP, Pak Jokowi tak mungkin lagi dengan Pak Ganjar Pranowo, orang sudah tahu. Mungkin satu-satunya yang ditunggu untuk menjelaskan kepada publik supaya 100% orang yang kata Bung Budiman itu adalah tingkat kepuasannya 80% kepada Pak Jokowi terafiliasi dengan Prabowo, ya harus deklarasi secara terbuka. Pak Jokowi declare dukungan politiknya, tak lagi menggunakan bahasa-bahasa semantik, bahasa-bahasa isyarat, makan malam, pertemuan antar menteri dengan Menhan, atau pertemuan menteri dengan Menhan atau menteri yang lainnya. Kalau kode-kode itu, ya saya kira memang orang belum terkonfirmasi secara maksimal. Mungkin perlu juga disampaikan ke teman-teman nomor 2. Ya, Pak Jokowi harus disampaikan secara terbuka bahwa ikut kampanye nanti, kampanye Prabowo dan Gibran, bahwa itu harus disampaikan, Bang. Supaya orang tahu Tapi pasti. harus cuti ya aturan kita kan. Kalau cuti. saat kampanye cuti, tapi kalau nggak kampanye nggak cuti. Bahaya juga pas kampanye itu cuti ada pemakzulan pula kan bahaya. Itu abang lo yang ngomong ya. Kita nggak ngomong pemakzulan. Ya kan pejabat publik yang memberikan dukungan politiknya secara terbuka saat kampanye. Itu saat kampanye aja. Ya. Kalau sedang tak kampanye nggak wajib cuti. Kayak Pak Jadi Mahfud. 1 hari aja itu. Kalau hari ini Iya. kampanye Weekend misalnya. cuti, besok enggak. Dia itu enggak, weekend enggak. Oh gitu. Jadi bisa Saya disampaikan. pikir selama pemilu ini dia kampanye. Saya mencoba untuk menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Bro Budiman ya, bahwa masih banyak masyarakat yang puas tapi tidak tahu kemana sebenarnya 100% dukungan politik Pak Jokowi. Satu-satunya cara untuk menjelaskan supaya orang terkonfirmasi Jokowi itu ke Prabowo dan Gibran, ya deklarasi, ikut kampanye. Itu yang tidak bisa Dan dibantah. gini Mas Adi, semua orang kan sudah tahu Pak Jokowi ini ke Prabowo. Apa yang membuat Pak Jokowi takut tampil sebagai jurkamnya kan? Hadir aja. Sekali 2 kali lah. Ya, gitu kan. Bro Budiman yang bisa menjawab. Kalau kita tentu paling melihat Pak Jokowi itu ingin terlihat elegan. Seperti awal ketika muncul 3 capres, makan bersama dengan 3 orang. Iya kan? Tapi ternyata itu nggak efektif. Dinilai Pak Jokowi nggak punya pilihan politik. Makanya kemarin makan malamnya dengan Prabowo. Kalau ini suara elektabilitasnya masih 47, 48, ya memang harus terbuka, tak ada pilihan. Toh itu tidak melanggar demokrasi. Toh itu juga aturan-aturan hukumnya juga sudah ada. Yang penting saat melakukan kampanye dan dukungan politik itu, ya harus cuti. Udah itu saja. Masa Pak Mahfud, ketua umum partai boleh kampanye, masa presiden nggak boleh? Itulah, kan saya selalu ngomong. Tak ada yang bisa membatasi presiden memberikan dukungan politiknya kepada siapapun. Yang penting saat kampanye cuti, udah itu aja. Pak Mahfud Senin sampai Jumat misalnya kerja. Tapi selebihnya dia bisa weekend. Kalau di hari Senin dan Jumat, dia itu melakukan kampanye politik, cuti. Gibran pun juga begitu. Prabowo pun juga begitu. Kalau melakukan kampanye di jam kerja, cuti. Setelah itu kembali aktif sebagai pejabat publik. Itu sah secara konstitusional. Bagi saya semua saat ini tak ada lagi yang perlu ditutup-tutupi kemana arah pilihan politik Pak Jokowi. Tapi rasa-rasanya kubu 02 ini kalau bicara hanya untuk 1 putaran, itu selesai. Dalam konteks ya mungkin mereka melihat bagaimana di sisa waktu kurang lebih 27 hari mereka akan memaksimalkan potensi itu. Tapi nomor 1 dan nomor 2 nggak begitu ceritanya. Ini susah bro, pertarungan masih panjang. Karena apa? Ganjar ataupun Anies, Mahfud termasuk Muhaimin Iskandar, kalau kita melihat kecenderungan rata-rata sejak mulai kampanye politik itu roadshow politiknya luar biasa. Kita tahu bahwa publik pemilih kita itu suka dengan calon presiden dan wakil presiden yang engage, menyapa langsung mereka secara langsung. Exposure politik semacam ini yang saya kira turut akan mendinamisasi bagaimana peta lapangan di bawah itu bisa dinamis. Dan ingat, survei itu adalah data prediktif, bukan data absolut. Data absolut itu artinya data yang nggak bisa berubah. Bahwa hari ini misalnya Prabowo Subianto 46, itu tidak bisa ditafsirkan, itu tidak akan berubah. Karena Anies kemudian Ganjar juga kerja secara maksimal, juga mendatangi kantong-kantong politik yang saat ini sedang dibangun oleh Pak Prabowo Subianto dan Gibran. Oleh karena itu, bagi saya kesimpulannya apakah 1 putaran ataukah 2 putaran, antara iya dan tidak. Iya 1, masih ada waktu, ya kurang lebih sekitar 27 hari yang bisa dimaksimalkan
seluruhnya terutama untuk 02 untuk menggenapi 50% plus sekian. Ada yang kedua korespondensi historis di mana ada capres dengan 3 kandidat memenangkan 1 putaran di SBY. Cuman itu tadi SBY saat itu adalah petahana, kemudian elektabilitasnya saat itu sebelum pencoblosan sudah mencapai 60%. Berbeda dengan Prabowo, bukan petahana dan elektabilitasnya di bawah 50%. Itu yang menurut saya antara iya dan tidak, selain memang kemungkinannya ada dan tiada, agak sensitif, Bang. Kalau saya bilang cukup yakin dengan 1 putaran, pasti pendukung nomor 2. Kalau saya bilang pasti 2 putaran, seperti Abang ini taruhan dengan Mbak Titi Anggreni, ini pasti miring-miring ke 01 dan 03. Jadi inilah yang saya kira saya cari aman aja lah, Bang. Kemungkinannya ada, tapi kemungkinannya juga tak ada. Ya minimal selamatlah sampai tujuan di 2024 kita ini. Ya itu kan kalau pengamat harus begitu. Kalau kita, Saya argumennya begitu. ya argumen, artinya memang itu tidak salah ya. Kemungkinan-kemungkinan itu kan bisa terjadi. Kan? Saya sering ada analogi, Bang. Mike Tyson itu adalah satu-satunya petinju Tapi yang jangan menurut bawa Maradona ya. Nanti lagi. Kan kita sering beranalogi tentang olahraga. Mike Tyson itu adalah salah satu petinju yang saya kira cukup legendaris ya. Terkenal dengan meng-KO-kan lawannya di ronde 1, ronde 2, dan ketiga, Bang. Ketiga ya. Tapi kalau dia tidak bisa meng-KO-kan lawannya sampai ronde 3, Maradona, siapa namanya? Maradona. Mike Tyson lah yang kalah. Iya. Bahkan untuk menang lawan Holyfield sekalipun, si leher betonnya harus gigitnya ke kuping Holyfield gitu loh. Stamina dia sampai di Staminanya habis, staminanya sampai di situ. 3. Nah, analogi yang lain, Barcelona saat jaya-jayanya di Eropa, Liga Champions dia kuasain, Liga Spanyol, luar semuanya dia kuasai. 5 juara. 5 juara Iya. di bawah Pep Guardiola. Biasanya kalau mulai dari menit pertama sampai 80, dia tak mencetak gol, Barcelona akan kiok. Iya. Kabar baiknya paling dia imbang. Nah, ini yang saya kira kita untuk menganalogikan siapa yang saat ini dipersepsikan kuat di atas angin, ya kita harus akui apapun masih sangat mungkin bisa terjadi. Itu sama kayak Persija. Persija kalau tidak menang-menang sama Persipura, dan menit-menit terakhir dia menang. Karena apa? Jakarta curang, dimatiin lampu Senayan, tahu bola ditaruh ke dalam Persipura, jadi Persipura kalah. Ada satu lagi, Apa lagi? Aceh. Apa tuh? Jadi Aceh dulu, Aceh kan hanya Persiraja. juara sekali. Persiraja. Jadi Persiraja dibisikin itu sama orang-orang pendukung Persija, jangan tangkap bola itu. Kenapa, Pak? Dioles minyak babi. Jadi waktu ditendang 2-0 masuk. Ya kan? Nggak mau ditangkap karena dioles minyak babi. Nah, itu persoalannya. Harus bang. Padahal kan kiper pakai sarung. tapi Itu kalau kiper luar negeri, kiper kita mana ada Aceh pula yang yakin ya. Tapi kalau begini, Bang, kalau saya tangkap dari obrolan begitu banyak argumen apakah 1 atau 2 putaran, saya baru nemu konklusi dari Bro Budiman bahwa Prabowo Gibran menang 1 putaran itu kartu saktinya cuma 1, ada di Pak Jokowi. Ya, memang ya faktor Jokowi. Ya, Itu kalau itu memungkinkan itu. Kalau- Kayak gimana? kalau Ini kita saya- tanya sama PDIP nih, faktor Pak Jokowi Enggak, penting kalau nggak? Pak Jokowi kayaknya dari awal udah terang-terangan deh. Iya. Kita kan sekarang lihat bagaimana fenomenal kabinet ikutan juga jadi tim ses. Iya. Kayaknya udah lama. Tapi kan deh. kalau kita Iya. bicara kabinet, kan yang jadi lebih banyak semua instrumen, PDIP kan banyak anggota kabinet. iya. Siapa aja? Saya nggak tahu persis ya. 1 Pak Loli, Loli, 2 Pak Pram, Pram, 3 Ibu Siapa Risma, Ibu Risma. Ibu Risma, iya, Menpan RB. Menpan RB. Langsung. Kemudian kan ada Pak Mahfud lagi sekarang, ya kan? Kemudian yang hadir-hadir semua, Ibu nyebut Menteri SDM segala macam, bahkan Sri Mulyani juga ingin diundang oleh. Yang membedakan kan kita tidak menggunakan fasilitas, Bang. Kalau fasilitas itu kan terlihat sekali. Ada seseorang ajudan yang memakai baju tim ses. Itu kan terlihat kasat mata. Iya. Kemudian ada yang bicara bahwa harus terima kasih bawain bansos ini dari Pak Jokowi. Kan bukan kerja Pak Jokowi saja, kan ada peran juga dari legislatif dan juga dari kementerian terkait kan. Dan harus diingat bahwa itu adalah hak masyarakat kecil itu dari pajak. itu juga bagian dari usaha 1 putaran. Iya. Menurut kawan-kawan Ya kalau nomor 3. kalau kita ngelihatnya seperti itu Oh. ya, arahnya udah di situ. Tapi ya memang masyarakat sekarang kan tidak setuju sama Bang Ali bahwa masyarakat sekarang sudah pinter ya, cerdas. Jadi bayangkan saja ada kejadian di Jawa Tengah, dikasihkan Kostum. bantuan Bang,
Bantuannya diambil, tadi bilang kan, tetap kita pilih sesuai hati nurani kita gitu. Iya. Jadi Justru itu kan bisa dicatat itu. Bisa dicatat. Kenapa nggak? Kalau saya ngasih catatannya jadi agak lucu. Mestinya kan capresnya yang menjadi penentu. Di 03 Mas Ganjar, leadernya jelas. Di 01 Mas Anies jelas. Kalau di 02 Jokowi leadernya gitu lah, dan agak tidak jelas. Kalau saya tadi, kalau Adi bilang deklaratif, malah kami sih nunggu. Kalau Pak Jokowi mau deklaratif, menjadi makanan empuk buat kami untuk menggarisbawahi tentang bab etika. Ada beda antara Obama sama di kita itu bukan cuma kepala pemerintahan, tapi juga kepala negara. Kepala negara. Nah, sehingga positioning ini yang memang harus Pak Yusuf Kalla kemarin mengatakan salah satu yang diucapkan ketika Presiden bersumpah itu berlaku adil, gitu. Karena beliau sebagai kepala negara, ya. Tapi mau kampanye cuti itu aturannya ada. Tetapi maksud saya gini, when you are leaders, kita tidak cuma menggunakan pandangan legal formal. Kita ini moral, kompas moral gitu loh. Etika, walaupun teman-teman selalu bilang ya dengan MK-MK yang nggak ada. Apalagi ada yang bilang enggak semua etik dan macam-macam gitu loh. Kalau buat kami, masyarakat itu punya kemampuan untuk berpikir jernih. Saya tetap yakin bahwa ada yang berubah dalam 5-10 tahun terakhir ini di masyarakat karena arus informasi yang demikian mudah dan demikian beragam. Nggak ada satu sumber informasi yang sekarang ini dianggap, minta maaf, dulu zamannya Harmoko kan semua didominasi oleh satu sumber. Sekarang setiap kita suka podcastnya beda-beda, suka YouTube-nya beda-beda. Bahkan kalau itu bersumber dari pemerintah nggak ada yang mau nonton. Rata-rata demikian itulah. Sehingga kalaupun Pak Jokowi mengatakan macam-macam, saya pernah di satu forum gitu kan, ada satu yang agak viral sedikit gitu loh. Ketika Mas Anies kasih bansos, tertulis dengan sangat jelas bantuan sosial ini diberikan dari APBD DKI Jakarta. Nggak ada gubernur, nggak ada foto Anies. Isinya ada 10 item tuh, beras 2 karung 5 kilo sarden. Yang menyerahkan siapa? Yang menyerahkan lurah semua, nggak ada Aniesnya dan nggak ada titip Anies. Sementara yang satu memang tentengannya banpres dari presiden, bagi ditambah tadi ada menteri logonya. kampanye gitu. Mungkin Anies saat itu belum kepikiran bisa maju di 2024. Tidak, memang kita memegang etika dan etika itu sangat penting. Contohnya Anies hutang, saya karena saksi hidup itulah karena ketua tim. Tapi memang aturannya jelas, kalau menang lunas, kalau kalah saya bayar. Kan orang bingung. Logikanya apa? Dasarnya etika. Ketika menang, Anies nggak bisa kerja buat nyari duit, dia harus mengurus rakyat. Ketika kalah, dia bisa jadi dosen, bisa jualan untuk bayar. Dan itu basis leader itu etik gitu. Nah sekarang leadersnya, kan leaders itu do the right things. Melakukan sesuatu yang benar. Manager itu do the things right. Sekarang Pak Jokowi turun kelas. Itu ini kan yang banyak kritik Anies sejak di DKI kan PSI. Bagaimana pandangannya nih Mas Andi? Saya rasa kita terbuka aja di sini. kalau jangan kita sungkan-sungkan. bicara tentang Mas Anies dengan segala hormat, beliau tidak punya legitimasi moral untuk bicara tentang etika. Gitu. Tentang Alasannya? bagaimana cara-cara pemenangan pada Pilkada DKI 2017. Itu clear banget. Tidak ada dasar atau legitimasi bagi seorang Anies Baswedan untuk mempersoalkan etika. Karena itu adalah persoalan yang sangat serius, politisasi agama di Pilkada 2017. Jadi sekali lagi alasan yang disampaikan tadi tidak masuk akal. Meskipun dalam berbagai kesempatan Mas Anies bilang bahwa itu pendukung, tapi bagaimana seorang kandidat membiarkan orang-orang di sekitar dia secara brutal memainkan politik agama, politisasi agama, itu tidak bisa diterima dan itu pelanggaran etika. Jadi kalau kita menggunakan perspektif etika, justru itu adalah satu pelanggaran etika yang sangat berat dan unacceptable. Sangat tidak bisa diterima karena memecah belah bangsa dan merusak persatuan Indonesia. Jadi kalau berdasarkan ukuran, kita kan di sini bicara bukan berdasarkan sesuatu yang absolut, Bang.
tapi kita melihat nuansanya. Ya. Nuansa etika apa yang ditabrak? Kalau kita bicara tentang nuansa, yang ditabrak oleh Mas Anies saat Pilkada 2017, itu adalah satu hal yang sangat prinsipil bagi kehidupan berbangsa kita. Jadi menurut saya dengan segala hormat, Mas Anies tidak punya legitimasi moral untuk bicara etika karena melakukan pelanggaran etika yang sangat berat di Pilkada 2017. Ya, silakan Mas kalau ada. Ya, Mas itu Ali. harus diverifikasi dengan sangat seksama. Saya kebetulan karena ketua tim pemenangan, tidak ada dalam tim pemenangan, dalam Mas Anies, dalam Sandi, urusan politisasi agama. Bahwa kejadian saat itu, coincidentally, ada kasus Pak Ahok dengan penistaan agama, itu tidak terlibat. Bahkan Mas Anies bikin surat terkait ada yang macam-macam, bahwa clear. Dan Tidak, 5 jadi kata tahun. orang ini tidak terlibat tapi senang memanfaatkan juga. Kalau bab itu paling utamanya tadinya daftar surat suara nggak pakai peci, Iya, sekarang iya. pakai peci. Ya, ya. Ya, itu sih bab marketing. Ya. Dan 5 tahun Mas Anies di Jakarta menunjukkan ketika punya kekuasaan tidak ada politisasi yang dilakukan. Justru semuanya merasa nyaman, terlindungi. Jadi kalau bab itu nanti lihat 5 tahun Mas Anies dan yang itu lihat detailnya. Oke, Mas Ngarwi. Ya. Ayo dong. Bagaimana tanggapannya nih? Tadi perdebatan-perdebatan ini mungkin ada, setelah saya lihat tadi merenung, kontemplasinya luar biasa. Ya, Antara ngantuk dengan kontemplasi tipis enggak, juga, kalau Mas. ini nggak ngantuk, Bang. Kalau jam sekian itu nggak ngantuk. justru. Masih seger ya? Oh iya. Karena tadi sempat tidur siang juga. Iya. Jadi, Bener ini. ngaku sendiri dia. gini Bang, saya itu kenapa tadi standing positionnya bilang dua hal ya. Yang pertama peluang satu putaran yang paling kuat jelas-jelas 02. Tetapi kalau bilang Pilpres ini akan finish dengan satu putaran itu masih jauh sampai hari ini, gitu ya. Tapi pertanyaannya kan bisa kita lanjutkan, Pak. Apakah mungkin gitu ya 02 itu memaksimalkan ya, semua resourcesnya untuk satu putaran, kan gitu kan? Nah kalau itu jawabannya gitu, itu sangat mungkin, kan gitu. Tadi kan Kenapa? disebutkan faktornya oleh orang ini, berdua ini, Adi sama ini faktornya Jokowi. Faktor Jokowi Iya. secara terus terang mendeklar. Kalau saya dari sekarang orang udah lihat ada Pak Jokowi di 02. Ya, Malah nggak naik-naik. Lain lagi kan? Tetapi Bang, Stagnan malah. saya lihat di situ bukan sekedar Jokowi secara simbolik ya. Artinya kalau Jokowi selama ini kan brand Pak Jokowi sebagai individu itu kita bisa lihat dari approval ratingnya juga ya, sekaligus trustnya juga dan sekaligus kinerja kabinet dan menterinya. Tetapi saya lihat ada masih banyak resources yang lain sebenarnya, Pak. Tadi disampaikan Bung Adi, untuk bisa menang satu putaran di undang-undang kita, undang-undang 45 maupun di undang-undang pemilu itu kan syaratnya bukan sekedar 50 plus Satu. sekian, satu gitu, tetapi juga menang bisa dapat 20%. paling enggak 20% di Setengah. setengahnya kan gitu, yang kira-kira 20 provinsi. 20% dari setengah provinsi. Ya, dari setengah provinsi. Minimal 20%. Nah, Minimal pertanyaannya kan gitu. Kalau misalnya itu mungkin nggak? Ya, memang betul bahwa presiden itu sebagai presiden selalu mengimbau ASN harus netral, semua harus netral, Aparat harus netral. dan seterusnya. Tetapi kalau kita ngomong budaya politik di Indonesia, biasanya orang itu dalam karir kan juga walaupun tidak harus diperintah atau apapun, tetapi merasa dipromosikan gitu. Misalnya abang mengangkat saya misalnya dari manajer jadi apa misalnya. Saya kan pasti akan ingat, oh Bang Zulfan ini baik sekali ya membantu karir saya. Kok Kira-kira tahu gitu. aja saya rencana begitu? Oh. Ini contoh, Bang, ya. Jangan diwujudkan, Bang. Ini bahaya kalau diwujudkan. Nah, itu misalnya begitu, maka kita lihat ya, mohon maaf saya harus mengatakan selama pemerintahan dari dua presiden terakhir gitu, untuk konteks PLT gitu ya, itu Pak Jokowi kan memecahkan rekor juga. Ya, untuk gubernur kalau nggak salah 20 ya provinsi. Bupati, wali kota 170-an sekian ya. Dan itu cukup lama, Bang. Dan ada lagi nanti 2024 kan? Iya. Akan. Iya. Belum lagi yang lain-lain, Bang. Artinya gini lah. Artinya kalau 20 provinsi tadi untuk 20% misalnya, memang mungkin bisa jadi itu gubernur atau apa tidak membantu. Tapi paling enggak mungkin kan juga masih punya cara untuk tidak membantu, tapi sekaligus juga memberikan ruang kan gitu.
itu kan tidak membantu juga. Tidak bisa ada pelanggaran yang mungkin bisa didetek. Artinya diuntungkan, Prabowo diuntungkan ya? Betul, artinya ini saya bicara dari political marketing ya Pak. Salah satu kunci dari political marketing itu bukan seberapa hebat pemainnya saja, tapi lihat medannya. Dan medan ini siapa yang mengaruhi medan dan mengendalikan atau punya faktor penentu medan kan gitu. Nah ini medan, kalau gubernur Bang, dia punya power. Bupati, wali kota tetap punya. Secara kultural pun pasti akan ada gitu, harus secara strukturalnya. Nah, pertanyaannya saya sendiri kadang heran kenapa 02 sampai sekarang pun nggak bisa memanfaatkan secara maksimal. Loh, nggak serius Bang Adi. Ini otokritik ke 02, kritik 02 ya. Tapi kalau menurut saya Bang, kalau saya boleh nambahin ya, silakan. Menurut saya ini justru membuktikan bahwa demokrasi Indonesia ini sehat. Jadi tidak ada kekuasaan, tidak ada konsentrasi kekuasaan yang dominan di satu pihak. Jadi kekuatan politik itu terlalu terfragmentasi sehingga sangat sulit bagi siapapun untuk mengontrol, apalagi ada 38 gubernur, ada 500 sekian wali kota bupati. Itu jumlah yang terlalu besar untuk dikontrol. Ngontrol satu gubernur aja pertarungannya bisa berat banget. Mas Adi sebagai political scientist pasti ngerti. Jadi ini justru memperlihatkan satu demokrasi yang sehat. Dan ini sekaligus menepis tuduhan-tuduhan bahwa ada upaya untuk mempengaruhi melalui alat-alat kekuasaan, gubernur, wali kota, dan sebagainya. Wong gubernur, wali kota juga mereka punya ikatan masing-masing dengan partai politik, dengan yang lain-lain, punya pendapat atau sikap sendiri gitu. Jadi tidak semudah atau tidak bisa hitam putih kita melihat bahwa misalnya semua akan tunduk tegak lurus kepada pimpinan. Jadi ini justru memperlihatkan bahwa pemilu Indonesia ini akan demokratis, politik kita ini relatif masih sehat, di mana tidak ada kekuatan politik yang terlalu dominan yang bisa mengontrol semua alat kekuasaan. Justru itu menurut saya kabar baik. Kalau menurut saya, kalau misalnya semua sudah begitu terang benderang, itu kita khawatir. Kalau menurut saya, PJ nggak boleh terlibat. Betul, itu artinya sehat demokrasi kita. Poin saya itu. Kalau menurut saya ini adalah puncak gunung es, Bang. Dari proses yang ada intimidasi, kepala desa dipanggil, kemudian kalau kita mau runut lagi dulu ada wamen, kemudian kemarin yang terbaru Takalar, Sekda Takalar, kepala dinas di Medan. Banyak sekali catatan kita soal terkait dengan isu bagaimana pengerahan oknum ASN ataupun aparat. Jadi sebenarnya ini dari situasi yang ada ini menggambarkan bahwa masyarakat di sini sudah sangat kritis melihat situasi. Dan juga pun kalau dari kami, Pak Ganjar, Pak Mahfud, Pak Ganjar sampai hari ini Bang, tidur di rumah-rumah warga. Tadi Mas Adi sampaikan engagement itu dengan warga itu sangat bagus sekali. Sehingga kita bergerak naik terus. Ya, ya. Itu mungkin satu hambatan juga dengan Pak Prabowo ya, untuk tidur di warga ya. Itu diferensiasi, Pak. Tapi kan Wakil Presiden Gibran kan bisa. Bisa Ya kan, sekali. Cuma kan masalahnya kan AC udah enak Bang, tempat tidur sudah enak. Sudah beda. Ya. Kalau kita kan tetap bersama Wong Cilik. Oke, jadi memang membahas soal satu putaran ini menarik sekali ya. Dan saya melihat peluang itu tetap ada, tetapi juga bisa juga tidak terjadi gitu loh. Ini kan memang tergantung politik ini kan. Saya sebenarnya nggak boleh bicara. Saya pengalaman 2014, 2019 saya punya pengalaman di menit-menit terakhir itu. Cuman saya kan tidak boleh bicara di sini. Ya, karena satu menyangkut orang, ya kan. Kedua menyangkut kebijakan. Ketiga menyangkut juga kepentingan yang lebih luas di bangsa dan negara. Jadi saya tidak boleh ngomong. Kalau saya boleh ngomong ya apa yang kita diskusikan ini Nggak ada apa-apanya. bukan nggak ada apa-apanya, banyak sekali sentuhan-sentuhannya yang akan terjadi gitu. Ya. Banyak sesuatu yang di luar nalar kita, Ya. banyak sesuatu yang tidak pernah kita prediksi dan itu menjadi variabel kemenangan satu putaran gitu Bang maksudnya. Ya. Ini kan Mas Ali katanya jam 10 menit lagi harus jalan ya? Iya. Kok masih malam-malam masih tausiah sih Mas? Rapat konsolidasi di Jakarta Timur. Udah kumpul ini. Oh ya, 10 menit lagi kan? Oke, kita sekarang coba kita geser sedikit soal masalah ini kampanye Pilpres ini, debat Pilpres ini. Pilpres dan Cawapres. Ini kan kalau kita lihat ramai sekali. Seolah-olah seperti pasti
bahwa debat capres dan capres ini akan merubah sesuatu. Artinya perubahan-perubahan dukungan itu ya dari para pemilih ini bergeser kiri kanan, kanan ke kiri kan gitu. Gitu. Nah ini sebelum kemana-mana karena 10 menit lagi mau Saya jalan, komen dulu Mas ya. Ali dulu. Ya, lagi-lagi saya suka mengatakan landscape pemilih itu berubah ya. Saya tetap yakin masyarakat kian cerdas. Survei Kompas kemarin 52%-an yang nonton. Kalau di TV One kemarin tuh 60-an bahkan itu loh. Yang paling tinggi memang 67 ketika Gibran. Gibran tuh tinggi sekali waktu Gibran. Tinggi Tapi, untuk Gibrannya ya? Bukan. Viewership. Yang Penonton. penonton. Oh penonton. 67%. Ya, nah jadi kalau beberapa Denny Ja bilang 6%-an lah gitu loh. Dampaknya gitu loh. Tapi kalau kami berpendapat dengan antusias yang luar biasa, yang lihat tinggi, perdebatannya bukan perdebatan yang adem, cenderung panas dari 1, 2, 3 tuh lumayan menarik, dramanya ada. Mentok di 10%, migrasi ke kiri ke kanan ke tempat yang menang masih mungkin. Masih mungkin. Dan angka 10% itu dengan pertarungan yang ketat kayak gini cukup penting. Ya. Dan karena itu siapa yang bisa memanfaatkan, dan kalau dilihat ada tren baru. Pas di saat debat satu hal, pasca debat itu gimana framing macem-macem, sosial medianya, TikToknya, Instagramnya, itu justru kayak snowballing effect, akhirnya terus menjadi perbincangan. Walaupun tetap ada catatan di sosial media itu, selain YouTube ya, kalau YouTube kan the whole pictures-nya bisa kelihatan, tapi kalau sosial media, ya ambilnya ya cuplikan-cuplikan. Nah, tapi itu pun menambah engagement, ketertarikan masyarakat. Nah, kami yakin di angka 10% masih bisa berubah ke kiri ke kanan. Karena itu Anies Baswedan, Gus Muhaimin benar-benar menyiapkan diri untuk debat. Untuk meraih sebagian besar dari maksimal yang 10% itu. Karena angka 10 itu angka besar. Kalau ikut jumlah populasi Indonesia atau DPT kita. Begitu. Wah, luar biasa itu. 10%. Bagaimana? Enggak, ini masih bisa dong. 10 menit lagi. Berapa menit lagi? Kalau 10 menit lagi berarti masih bubar 7 menit bersama. lagi, Bang. Masih 7 menit lagi, Bang. 5 menit lagi. 7 menit lagi masih Saya bisa. kan udah menyampaikan. Pasti Andi, Roni Ya, akan ini gimana menyampaikan. Tapi Kita dikalibrasi sama dua hal. Saya tetap izin. Ke kandidat dulu deh. Ya, oke, dengarlah. Bung Roni bagaimana? Pokoknya Intan aja waktu buat Ini pengamat kan- Ya, dihibahkan. kalau kami Ini kan kan dalam 10% nih. setiap perdebatan kan kami selalu di tengah di mana antara 01 dan 02 kan Iya. sepertinya kan. Walaupun yang mengancam Anies 03 loh. Oh, Sebutkan bukan. dong, sebutkan. Jangan Oh, iya. soal nilai itu kan. Saya udah bilang 5. Anda sebutkan berapa? Mungkin Pak Anies jadi ibaratnya Mas Itu Ganjar bukan selalu ngancam kayaknya Bang, mancing deh. Iya, Mas Ganjar selalu Ya, tipis menempatkan aja diri mancing. untuk tetap Gimana? bagaimana menjadi bijak dalam perdebatan-perdebatan. Ya. Yang paling penting kan kita menyampaikan ide, gagasan, Ya. visi misi, apa yang mau kita lakukan. Kalau saya lihat ya, Mas Ganjar sebenarnya narasinya luar biasa dari awal sampai akhir. Iya. Tapi ketika memberi nilai itu yang dia agak sedikit, itu Ya, kalau soal nilai ini kan Bang tentunya kan selera ya. selera ya, tentatif juga ya. Ya boleh. Tapi boleh. kan kalau orang lihat situasi ada hal seleranya begini, Pak Anies serem banget 1,1. begini Bang, 11. Ya 11 dari 100. kan ada hal yang Kan ditanya. 5 lebih tinggi 11 ketimbang 5 kan. Iya, kan Orang simpel mungkin Bang. nanggapnya yang 11-nya ya. Kan ada hal yang ditanyakan tidak bisa dijawab ya tentunya. Padahal itu kan bisa diakses oleh. Iya. Dan ya dalam debat berikutnya tentunya kita sudah mempersiapkan diri. Mahfud nanti besoknya kan bicara soal lingkungan. Ini Pak Mahfud dulu ya tanggal 21 ya. Iya. Dan ya dari kami Ini agak kalau saya lihat kan materi topik pembahasannya luas sekali ya. Ada Luas. energi, Pertanahan, ada sumber daya energi, alam, ada lingkungan, ini. Wah, luar lingkungan. biasa. Pertanahan.
itu penguasaan teknisnya harus Ya, betul-betul. dari kami kan sudah jelas dari awal ketika Pak Mahfud menjadi Menko Polhukam terkait dengan contohnya ya, banyak sekali masalah yang dihadapi oleh masyarakat terkait dengan tanah. Kemudian ada mafia tanah gitu. Kalau Itu kan Pak Mahfud pemilunya udah kira-kira setahun yang kemudian lalu, tata Nasdem yang kelola- menang ini. tata kelola ruang. Menteri gitu. Pertanahan dia, Pertanian dia, Menteri Kehutanan dia paling kuasai kan. Tapi sayang tinggal Menteri Kehutanan aja kan. Dampak lingkungannya. Tapi paling enggak kan data-datanya masih yang tahun lalu masih ada toh, Bang. Kenapa? Iya kan pasti pegang data-data lama. Ya pasti. Menkominfo-nya udah ganti Pak. Oh. Iya, iya, iya. Ya kan gitu. Data-data kan Tapi ini masuk mundur di- nggak ini debatnya? Siapa? Mundur. Enggak, tetap Nggak, 21 tetap. tetap. On Kita schedule. khawatir mundur. Enggak lah, 21 enggak ada waktu lagi. Iya. Pak. Gimana Mas Andi? Kalau dalam pandangan saya debat televisi itu sekarang beda ya. Nggak bisa disamakan dengan debat televisi pertama dulu tahun 60-an ketika Nixon lawan Kennedy ya. Semua perhatian orang ke satu televisi. Dulu teknologi informasi hanya bisa satu arah. Kalau sekarang itu informasi menyebar dengan cara yang beda banget dibandingkan sebelumnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga harus memperhatikan faktor polarisasi masyarakat. Jadi masyarakat ini sudah punya pendapat sendiri, Bang, terkait dengan siapa yang akan mereka dukung. Kalau yang undecided, terutama kelompok terpelajar, saya kira sudah menentukan sikap. Karena mereka sudah well informed, sudah banyak informasinya. Nah, jadi debat antar capres ini bisa kita lihat jelas di media sosial. Bagaimana masing-masing atau semua kubu merasa menang dalam perdebatan. Semua merasa bahwa mereka adalah pemenang debat. Dibungkus dengan pesan masing-masing, versi masing-masing, tafsir masing-masing. Jadi ini berbeda. Bahkan ini satu hal yang membuat pesan itu bisa diterima dengan cara yang berbeda sesuai dengan selera masing-masing masyarakat. Bahkan dulu pada debat pada saat Nixon dan Kennedy itu kan kasus menarik banget ya, Mas ya. Jadi perdebatan secara substansi waktu itu Nixon menang mengalahkan Kennedy, tapi dalam polling televisi Kennedy menang telak karena dia terlihat lebih fresh, lebih muda, ganteng dan lain sebagainya. Secara substansi. Jadi ketika di TV Kennedy yang menang, tapi ketika di radio itu Nixon yang menang. Itu pun bahkan dalam satu sumber informasi yang satu arah, persepsi orang bisa berbeda-beda. Apalagi sekarang dengan sumber informasi yang begitu banyak. Di TikTok ada TikTok masing-masing main di TikTok, kemudian di Instagram dan lain sebagainya. Jadi saya pikir perdebatan pilpres atau cawapres ini tidak akan banyak mengubah pandangan orang. Iya. Menurut pandangan saya, karena orang apalagi dalam situasi polarisasi, semua orang itu sudah punya pendapat sebetulnya. Saya menduga yang masih undecided voters itu mereka memang nggak mau orang tahu aja siapa yang akan mereka pilih. Dulu ketika zaman dulu Kalau juga Kompas 28%. 28 tinggi banget ya kalau Kompas. Tapi kalau kita lihat anggota Persepi yang lainnya rata-rata kisaran 6 sampai 11%. Saya anggota Persepi, Mas. Iya, anggota Persepi berapa Mas Adi? Biar nanti dia Ya, ngomong. di sekitar 10%. 10% ya, betul ya. Jadi bervariasi antara 7 sampai 11%. Makanya ada diskusi juga kan, betul kan? Saya juga menangkap itu. Jadi sebetulnya saya pikir mereka yang belum menentukan pilihan ini mereka yang memang tidak ingin pendapat mereka diketahui. Dulu ketika Pilpres di Amerika misalnya, para pendukung Trump itu nggak mau ngaku bahwa mereka dukung Trump. Jadi ketika disurvei itu Trump kalah, atau suaranya di bawah. Tapi ketika hasil voting keluar, Trump menang. Jadi ada segmen-segmen seperti itu yang tidak terdeteksi oleh Tapi Trump ada metode faktor survei. X waktu itu. Kalau kita geser sedikit, ada hackernya Rusia itu kan Ya, Ada betul. bantuan dari Cambridge Analytica. Cambridge 50 Analytica. juta itu. Ya, Kalau si- saya nambahin dikit dari yang Andi bilang, saya tetap melihat bahwa undecided voter sekarang itu tanda naiknya kecerdasan masyarakat. Mereka tidak ingin cepat jatuh cinta. Boleh saja Mas Anies bagus, Ganjar bagus, Prabowo bagus, tapi ya. kami mau timbang banyak-banyak. Dan itu yang saya lihat kenapa kok saya malah agak ngelihat yang gimana pun karena saya dari kelas 3-4 SD bacanya Kompas itu loh. Kepercayaan saya sama Kompas cukup tinggi. Jadi ya. angka 28% itu memang aneh, tetapi boleh jadi metodologinya Ini informasi hebat ini. PKS percaya sama Kompas. Loh, ya, artinya ini Dari dulu kok. Oh, bukan. Maksud saya kan Saya ya. begini. Ya, maksud saya begini. Orang kan selama ini persepsinya beda.
Ternyata kan tidak kan gitu. Saya dari kelas Untuk 3, mendapatkan 4, informasi. 5 SD lah ya, kadang-kadang Kompas saya. Iya. Dulu kan ada Pelita, Mas. Waktu Dan- dulu masih ada koran Enggak. Pelita yang punya P3, orang semuanya Islam, yang penting P3 dulu baru Kompas kan gitu. Oh, saya ini beda. Ternyata dari SD, walaupun waktu itu Pelita itu kuat, Sampai tetap sekarang Kompas. bacaan saya habis baca Quran lihatnya Kompas tuh. Satu faktor lagi Bang, Enggak saya dong, baca hadis dulu dong baru Quran. Baru Kompas. Nggak ada waktu saya. Karena sukanya Kompas. Hadis itu di masjid itu setiap habis sholat bacaan hadis sudah cukup dah. Waktu nggak ada lagi ya. Saya mau tambahkan dikit Ya, ya, dari silakan. seluruh proses perdebatan ini kan, yang paling ditunggu orang itu adalah faktor kejutan apa yang akan muncul. Dan sejauh ini semua kandidat atau masing-masing orang itu sudah bisa diprediksi masing-masing. Pak Prabowo sudah 2 kali ikut Pilpres, orang sudah tahu bagaimana berdebat. Mas Ganjar sudah diketahui banyak orang. Kemudian ada Mas Anies juga begitu. Tapi yang mengejutkan itu adalah faktor Gibran. Ini yang harus kita catat. Satu-satunya faktor yang membuat kejutan, memberi nuansa pada seluruh proses perdebatan ini adalah ketika Mas Gibran memukau, tampil dan sangat memukau, menguasai detail persoalan. Sangat teknokratik pendekatannya. Jadi ini justru memberi efek atau nuansa yang berbeda dan Tapi nanti nggak boleh pakai istilah loh. Iya. Begini Bang, Ya. kalau memang saudara Gibran kemarin bagus, harusnya surveinya bagus. Ya. Jadi memang dalam dalam penyampaian bagus, tetapi substansinya ternyata Nanti kita uji lagi lah tanggal Nanti 21. uji lagi. Begini, Bagaimana kan? Bang, saya mau komentar 2 hal. Mumpung Ustadz Mardhani ini belum kemana-mana. Begini. Saya komentar 2 hal. Kalau kita membaca debat sebenarnya, 2019 itu hanya sekitar 5% yang mengubah pilihan politiknya setelah nonton debat. Iya. Nah, mungkin ada potensi kenaikan di 2024 seiring dengan pertumbuhan ya Media konsumsi terhadap internet dan media sosial. Termasuk dapil-dapil yang Abang lakukan seperti ini, dapil podcast. Nah, itu adalah salah satu tempat di mana orang mencari preferensi soal Iya. politik apapun. Jadi podcast Abang ini ya dibaca sama banyak orang, ditonton oleh banyak orang. Sekarang udah 40 juta. Nah, itulah makanya kan sering-sering undang kita gitu loh Bang. Ya, Kan yang paling bercepat 45 juta ya. mungkin naik, bisa signifikan naiknya atau naiknya biasa-biasa saja seperti Ya. undecided dalam beberapa survei di kisaran angka 10-11%, tapi ingat 10 sampai 11% ini kan meloloskan 2 partai politik ke parlemen. Iya. Angka ini signifikan dan penting. Nah, yang kedua, efek debat itu kan sebenarnya menyasar masyarakat yang tidak memiliki party ID atau identitas kepartaiannya rendah. Harus saya katakan ada sekitar 75% masyarakat kita yang tidak merasa dekat atau tidak merasa menjadi bagian dari partai politik tertentu. Orang yang semacam ini sebenarnya masih mungkin bisa diolah iman politiknya setelah mendengar debat. Termasuk juga adalah pemilih-pemilih yang tidak memiliki kedekatan dan keterkaitan secara emosional dengan paslon. Itu yang paling mungkin bisa diolah dengan debat-debat yang ada. Tapi problemnya party ID yang rendah, ikatan emosional pemilih dengan calon juga rendah, masih potensial itu berubah. Kita itu punya satu penyakit yang saya kira ini cacat bawaan dari efek dari masifnya dunia medsos, yaitu yang disebut dengan echo chamber society. Masyarakat echo chamber, masyarakat kita itu hanya mau mendengar, ya, mau mengkonsumsi, memakan informasi yang hanya sesuai dengan seleranya. Sekalipun informasi itu salah, sekalipun informasi itu tidak valid, sekalipun misalnya informasi itu hoax, kalau itu sudah jatuh cinta, Bang, dia tutup pintu dengan informasi-informasi yang lainnya. Itulah artinya debat dalam banyak hal untuk konteks Indonesia mungkin ada efeknya, tapi tidak terlampau signifikan. Oleh karena itu, kalau saya membaca dari pengalaman pemilu 2014 yang lalu, Jokowi sebelum pencoblosan itu elektabilitasnya masih di bawah Prabowo Subianto. Itu fix, Bang. Ada 2 momen politik yang saya kira menjadi trigger di mana Pak Jokowi rebounds, membalik keadaan dan menang Pilpres. Ada 2 triggernya. Satu adalah konser 2 jari. Wah, itu luar biasa. Letupan massa tentang Jokowi adalah kita, itu eksposurnya terjadi di hampir seluruh Indonesia. Orang terkonsolidasi, menganggap Jokowi itu sebagai representasi dari orang biasa-biasa saja. Yang kedua, Bang, yang ini menurut saya, jangan sampai ada tim sukses, tim pemenangan yang slip tongue, apalagi menghina ya sesuatu yang sensitif. Kalau tidak salah, ada salah satu tim sukses pemenangan Prabowo saat itu yang menghina Hari Santri. Itulah yang kemudian ada dong. Ya. Ada yang ngatain bahwa usulan Hari Santri
menjadi hari nasional itu sinting, itulah yang kemudian menjadi snowball effect. Di mana kalangan-kalangan Nahdliyin yang saat itu silent, tidak terkonsolidasi dukungan politiknya, dia kemudian terkonsolidasi mendukung Pak Jokowi. Saya nggak tahu apakah 2024 akan ada dua trigger ini. Rasa-rasanya sudah mulai ada pada kondisinya. Ada salah satu capres misalnya, dia konser dengan, kita tahu grup musik papan atas, banyak sekali penontonnya. Saya nggak tahu apakah paslon yang lain juga akan menggunakan pola yang sama. Mengadakan konser musik dengan jumlah pengikut yang datang. Bagi saya itu adalah bagian dari konsolidasi. Karena yang dilihat saat ini bukan capresnya langsung, Bang, tapi yang mengendorse juga. Oleh karena itu, variabel Pak Jokowi dalam konteks nomor 2 itu dianggap penting. Kalau saya mengutip dari Bro Budiman gitu ya. Ini ada faktor Pak Jokowi di 2024 yang akan mengunci soal apakah akan menang satu putaran atau tidak. Yang lain-lain kan kerja-kerja politiknya bisa dilihat. Semakin aktif dan semakin akredit mengonsolidasi kekuatan politik di bawah. Saya kira di situ. Iya, tapi kalau saya kan berbeda pendapatnya. Menyampaikan bahwa dari awal Pak Jokowi sudah menentukan sikap, tapi sayang sekali tidak bergerak-bergerak kan. Mas Gafri mau ngomong sedikit, Iya, 1 menit sedikit. lah. Oke. Boleh kan, sedangkan capres saja 1 menit bisa menjelaskan. Iya. Mas apa? Tapi saya kan bukan capres, jadi lebar dikit nggak Ya apa-apa. artinya lebih pintar dari Iya. capres kan. Jadi gini Bang, ada yang mau saya komentari 2 hal. Yang pertama soal efek Pak Jokowi, yang kedua soal efek debat. Kita dari debat dulu ya. Tadi kan perdebatannya soal ini. Kalau dari lihat data dan banyak literatur, itu debat selalu dipersepsikan dampaknya nggak terlalu signifikan. Range-nya itu ya kecil lah. Memang ada istilahnya reinforcement, penguatan dari swing voter ya menuju lebih stabil atau menyasar undecided misalnya begitu. Tetapi menurut saya dalam konteks saat ini itu bukan, saya setuju dengan Bro Budiman tadi, Andi Budiman, itu soal bukan debat TV-nya itu, tetapi efek dari percakapan, ya lanjutan dari percakapan debat itu. Nah itu kan proses dari debat. Nah yang paling menonjol menurut saya itu sebenarnya kemampuan capres-cawapres ini untuk lebih, pertama jelas atraktif Bang. Yang kedua mampu mengelola isu itu, ini kan isu elitis sebenarnya. Ya sumber daya alam, mineral, seterusnya. Bayangkan sekarang itu justru yang paling menonjol untuk disasar itu sebenarnya pemilih muda yang 40 tahun ke bawah itu, yang bahasanya antara milenial, Gen Z dan seterusnya itu kode bahasanya udah lain-lain. Ya, bagaimana menerjemahkan energi dengan bahasa itu, menerjemahkan isu dengan mereka nggak paham bahasa omon-omon ya. Iya, apapun itulah. Nah, itu maksud saya kan. Mereka nggak setuju kalau emosian, Bang. Nah, ya itu luar biasa, Bang. Dan emosi itu, dan pidato-pidato yang itu mereka ya, itu harus atraktif dulu, kalau nggak menarik gitu, jelas nggak gemoynya masuk. hilang. Gitu. Gemoynya hilang bukan. Ya. Waduh, branding mahal ya. Dan sekarang itu Kata-kata teknologinya nggak udah canggih Bang. Maksudnya gini, di era media sosial kita kenal algoritma. Makanya saya lihat para capres-capres dengan bikin istilah itu bukan karena kesalahan atau ketidak ini, tapi justru strategi. Mau omon-omon gitu ya, mau Wakanda nomor dan seterusnya, mau apapun. Itu kan kalau ini kan ada istilah algoritma ya. Algoritma Marah-marah. yang itu memang bahasa-bahasa. Nah, ini juga bagian dari strategi yang harus menurut saya capres-capres juga harus peduli. Nah, timnya juga merancang dan capres-cawapresnya ini termasuk nanti cawapresnya itu juga mau mendengarkan gitu loh. Karena ini kan bagaimana idenya tuh masuk dan tersuai seluas mungkin. Kalau nggak gitu nggak ada dinamika juga Bang. Tadi kata Bung Roni, ini pasca debat yang kemarin kok nggak ada juga naik-naik. Misalnya begitu kritik ke 02 kan gitu. Nah itu contoh gitu ya. Nah, sama persis Mas Ganjar performanya bagus. Nah, nanti kita lihat seperti apa. Nah, itu kan kita harapkan ada dinamika. Nah terakhir soal efek Pak Jokowi. Saya kira sebenarnya saya setuju efeknya tentu besar ya. Tetapi pertanyaannya saya sendiri melihat bahwa potensi yang dimiliki itu belum sepenuhnya bisa di-generate menjadi resources ya, terutama bagi 02. Padahal 03 ini juga berharap Bang, tapi juga masih kesulitan tampaknya. Nah itu saya kira inovasi. Berharap apa Mas? Ya berharap dalam artian di Limpahan banyak daerah. Oh ya. Di banyak daerah itu saya tahu dipersepsikan Pak Jokowi itu masih bersama 03. Di Jawa Tengah termasuk. Jogja dan seterusnya misalnya. Itu bisa dicek ya. Nah ini itu kan artinya ya perlu kreativitas gitu loh. Nah untuk menerjemahkan bagaimana sih ekspresi Pak Jokowi ini gitu. Bahkan kalau misalnya dari statement, misalnya Pak Jokowi mengklarifikasi komentar soal debat, yang dikomentarikan tiga-tiganya. Nah, termasuk 01 itu juga bisa kan gitu. Nah, maksud saya artinya ada peluang. Tetapi walaupun di ujung-ujung terakhir dugaan saya itu akan makin mengerucut, Pak Jokowi ada di 02. Sementara makanya yang lain akan tuntutannya tadi kan harus tegas. ada. Ya kan? Harus tegas bahwa keberpihakannya kepada 02 itu harus tegas.
kalau perlu cuti saat kampanye kan gitu. Kalau kita malah enak kayak gitu kita nyerangnya. Nah, ya itu. Cuti Belum kan apa-apa lebih, diancam. cuti lebih fair lah. Tapi Ya, yang ya, ya, sangat sulit bagi 03 dan 01, Bang. Bagaimana dia bisa memperkuat akselerasi elektabilitasnya di tengah bayang-bayang yang masih hegemonik approval rating Jokowi. Nah, itu menjelaskan ke pemilih. Saya kira tidak Ya, mudah. saya ingin menyampaikan tadi karena kita bicara survei TV, survei apa segala macam podcast ya kan. Itu sebenarnya kan Survei mentok, Bang. kan tidak bisa dijadikan sebagai indikator Iya. gitu ya. Karena kalau survei kita bikin survei terus tuh. Setiap ada momen ini bikin survei, kadang-kadang Ganjar 70%, kadang-kadang Prabowo. Ini karena permainan buzzer. Oh, itu jelas. bukan survei polling itu. Polling. Tapi kalau survei Kompas ikut beda. metodologi. Kalau survei Kompas kan kadang-kadang orang udah sur sendiri kalau nggak paham. Wah, itu kemarin diumumkan TV One 73% Anies. Ya kan ini Enggak, 60%. kita mah nggak percaya gitu. Kita Nggak, lihat metodologi. bukan kita. Kalau kita justru nggak percaya. Betul. Tapi kalau rakyat percaya bagus. Pendukungnya makin mantap kan gitu. Polling kan. Ya, kemudian apa mungkin ini nggak usah kita bahas lah ya. Mungkin di materi yang akan datang, di acara yang akan datang kita bahas. Sebenarnya kan isu pemakzulan ini kan udah tinggi tadi. Nah, EF masuk, Saiful Muzani masuk, PDIP di situ kan. Woi. Sekarang mulai turun lagi. Gitu. Nah, ini yang gini-gini apa? Pada saat isu itu muncul, konsolidasi pendukung Jokowi itu konsolidasi. Ya kan? Gitu. Tapi kalau didiamkan lagi, ya rugi ini yang mengusulkan pemakzulan ini. Ya Pak Adi? Iya. Jadi karena Ustadz kita udah mau pindah, kita kalau Ustadz mau permisi. Lanjutkan saja. Jangan, Saya jangan. aja yang izin. Aman kok. Ya, kita nggak enak 01 kursi bagaimana? Iya, kan? betul. Nanti Bahkan- nanti dianggap podcast ini miring-miring. Miring-miring. Wow, ini ngomong soal Diskriminatif ini. nanti, Bang, ke 01. Hah? Bahaya. Enggak, kita udah masih ada diizin. waktu lagi. Oh, iya, iya. Saya kan rencana ini kita akan bikin nanti kawan-kawan paling tidak sebulan sekali akan tetap, ya kan? Hadir di sini untuk membahas yang lebih panjang lagi. Dan saya berterima kasih atas kehadiran semua kawan-kawan ini, luar biasa. Ya, sampai jam 9:30 ya. Sebab kalau Mas Adi Pre ini dari jam 4 di sini. Tapi bukan dia mau datang jam 4, dia mau numpang untuk apa? Ngetik gratis. Ngetik sama ini bukan Internet. internet Zoom sama murid-muridnya di kampus gitu loh. Saya Keren, bersyukur keren. juga ya kan. Dosen yang baik. Dosen yang baik. Mas Alisera, Siap. Mas Roni, Mas Andi ya, Terima kasih. Mas Ngarwi. Mudah-mudahan kita akan jumpa lagi Amin. dan saya kira ini memang kalau kita kan apa? Menyampaikan sesuatu pencerahan kepada masyarakat. Pemilih kita dalam 2024 nanti. Terima kasih. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam sejahtera buat warahmatullahi kita semua. wabarakatuh. Terima kasih, Mas Ali.